Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan coba ngebacain berita-berita yang lagi viral. Ini ada fakta terbaru soal Joseph Paul Jang yang mengaku nabi ke-26. Oh, ternyata dalam pengakuannya itu Joseph menerima ajaran serta perilaku Nabi Muhammad menghina ajaran serta perilaku Nabi Muhammad SAW. Dia bahkan tidak takut, malah menentang semua pihak untuk melaporkan dirinya ke polisi. Tak tanggung-tanggung, Joseph sampai membuat semacam sayembara yang meramaikannya untuk tantangan tersebut. Wow. Yang bersumber dari JPNN. Terus ini dari Antara News. Joseph Paul Jang di luar Indonesia sejak 2018 menurut Kemenkumham. Terus ada juga di Republika. P3 minta paspor Joseph Paul Jang dicabut. Terus dari monitor.co.id, DPR imbau masyarakat tidak terprovokasi ucapan Joseph Paul Jang. Betul. Kalau menurut aku juga jangan terprovokasi atas kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Joseph Paul Jang ini. Bisa jadi ini adalah untuk bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. NKRI harus tetap bersatu, jangan terpengaruh oleh apapun, dan kita sebagai umat yang beragama, bukan hanya Islam, agama lain pun tetap harus bersatu gitu. Jadi kalau aku sangat tidak respect ya dengan Joseph Paul Jang ini, karena statement-statementnya tersebut menyakiti hati umat muslim, menyakiti hati para agama lain juga, dan sangat tidak bertanggung jawab statementnya tersebut gitu. Dan kita doakan ya, sebagai umat muslim kita doakan dia semoga bisa mendapatkan hidayah dan bisa kembali ke jalan yang benar, dan semoga dia bisa bisa mendapatkan pelajaran bahwa apa yang dikatakannya itu sangat tidak manusiawi, tidak masuk akal, dan sangat menyakiti umat beragama di dunia. Menurut CNN Indonesia, Polri mengatakan Joseph Paul Jang ini berada di Jerman dan sudah tidak berada di Indonesia sejak 2018. Apa jangan-jangan dia memang berstatus WNA ya? Kita lihat berita yang terupdate. Joseph Paul Jang klaim sudah lepas status WNI 2 jam yang lalu nih beritanya nih. Di berita mana nih, kita coba lihat. Gitu. Menurut CNN Indonesia, pria yang mengaku nabi yang ke-26 ini bernama Joseph Paul Jang menyebut bahwa dirinya sudah melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Hal itu disampaikan Joseph dalam acara komunitas yang videonya diunggah di YouTube. Dalam acara itu seorang sempat menyampaikan kepada Joseph untuk tidak gentar. Joseph sendiri sedang terbelit kasus hukum usai mengaku sebagai nabi ke-26. Oh iya, supaya teman-teman jangan membahas ini, saudara, saya ini sudah melepas kewarganegaraan Indonesia ya, jadi saya ini ditentukan oleh hukum Eropa, dia bilang gitu. Joseph meminta kepada rekan-rekan komunitas untuk tidak lagi membahas masalah yang dihadapinya saat ini. Jadi teman-teman, sudah jangan membahas lagi mengenai masalah itu. Justru yang membuat saya repot sekarang adalah gereja-gereja yang menekan saya. Mereka tahu cara neken, tapi kan saya tidak hidup dari perpuluhan gereja-gereja ini atau persembahan. Masih dalam acara itu, Joseph juga berbicara kenapa di Eropa undang-undang tentang penistaan agama dihapus. Sebab menurut Joseph, aturan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena pada kenyataannya selalu minoritas yang jadi korban dari undang-undang penistaan agama, yang sebenarnya mayoritas bebas merdeka semerdeka-merdekanya. Pokoknya dunia ini milik kita, yang lain semua ngontrak, dia bilang.
Terus sebelumnya video berisi pernyataan Joseph mengaku Nabi ke-26 ramai berita di media sosial. Pertanyaan itu sampai saat ini disampaikan Joseph membuka forum diskusi Zoom bertajuk Puasa Lalim Islam. Ya pokoknya kalau menurut dari sisi agama ya udah, kalau misalnya dia memang bukan seorang muslim ya ada ayat yang mengatakan ya lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Beribadah dengan tata cara agama masing-masing gitu. Jangan saling mengganggu dan meningkatkan toleransi, tidak saling menghina, tidak saling menggerecokin agama masing-masing, cara beribadah masing-masing, semua punya aturan menurut aturan agama masing-masing gitu. Kalau menurut aku seperti itu, dan tidak baik juga bagi seorang warga negara siapapun itu, mau dia tinggal dimanapun, mau tinggal di Jerman, mau tinggal dimanapun dunia entah berantah pun, karena dia punya kebebasan seolah-olah dia WNA tidak tersentuh oleh hukum, terus kemudian dia bisa mengatakan hal seenaknya seperti itu, menurut aku tidak bijaksana sekali sebagai seorang yang sudah sangat dewasa ya. Sepertinya dia melakukannya tidak sendiri, berarti dia ada dan kawan-kawan lah, artinya ada teman-teman yang lainnya. Jadi buat Anda Joseph Paul-Jang itu berhenti, udah stop, sebaiknya ya melakukan permintaan maaf terhadap seluruh dunia yang melihat, dunia sosial media, terhadap seluruh umat muslim, terhadap seluruh umat beragama. Lebih baik sebaiknya melakukan permintaan maaf sebelum terjadi kekacauan di dunia dan kekacauan untuk diri Anda sendiri. Itu aja sih kalau menurut aku, karena aku juga nggak secara personal, aku nggak tahu ya, nggak bisa menjudge dia seperti apa, tapi dari kata-katanya sangat menyakitkan dan itu tidak baik gitu. Jadi kita mengejudge personality dari dia seorang Joseph, bukan dari agamanya gitu. Karena agama manapun mengajarkan kebaikan dan tergantung dari personality tersebut gitu. Kita tidak bisa memukul rata bahwa agama ini begini ya, agama itu begitu, semua tergantung personality-nya, dan personality yang kurang baik yang dibawakan oleh Joseph Paul-Jang itu akan memberi penilaian juga terhadap agama tersebut. Maka dari itu jangan memberikan persepsi yang tidak baik terhadap suatu agama, karena bukan agamanya yang tidak baik, tetapi personality dari orang tersebut yang tidak baik gitu. Itu aja pesan dari aku. Kita semua harus bersatu, apalagi negara Indonesia yang beragam budaya, beragam latar belakang, beragam pengetahuan, beragam suku, bangsa, agama. Jangan terprovokasi oleh satu statement dari orang yang memang nun jauh di sana, yang memang mau menghancurkan kesatuan Republik Indonesia dan umat beragama. Kita tetap harus fokus, apalagi ini bulan Ramadan. Lebih baik kita fokus beribadah dan mendoakan dia supaya mendapatkan hidayah, segera meminta maaf kepada seluruh umat muslim di dunia, dan mendukung kepolisian untuk segera bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu aja dari aku. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah dalam hal-hal yang buruk, dan selalu dilimpahi oleh kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.